Ini bangsa Absolution, musuh Ultraman. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan untuk video kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari sebuah lini Ultraman lagi, tapi kali ini bukan fokus kepada Ultraman-nya, tetapi kepada musuh daripada kaum Ultraman ya. Jadi kalau kalian nonton Ultraman Ultra Galaxy Fight, kalian pasti sudah familiar dengan sosok yang satu ini. Ya, ini adalah Absolute Tartarus ya. Ini dari kaum Absolution ya. Mereka adalah musuh daripada kaum Ultraman saat ini ya di movie Ultra Galaxy Fight. Dan ya, bisa kalian lihat seperti ini untuk kotaknya. Kotaknya ini cukup besar ya. Dia jadi cukup agak lebar. Dan ini adalah rilisan reguler ya guys. Jadi bukan premium Bandai ya, bukan. Ini adalah rilisan reguler si Absolute Tartarus. Dan ya, karena rilisan reguler maka kotaknya bentuknya seperti ini. Jadi bisa kelihatan dari luar ya isi di dalamnya. Ini kita bisa lihat ada si Absolute Tartarusnya di sana. Lalu kemudian seperti biasa ada logo Bandai Namco di sudut kanan atas, ada logo Bandai biru dan juga Tamashii Nations di sudut kanan bawah, ada stiker Tamashii Nations Quality juga di sini ya, dan ya ada logo Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad juga di sudut kiri bawahnya. Tampilan sampingnya seperti ini ya guys, dan juga penampakan di belakangnya seperti ini. Ada pose-posenya si Absolute Tartarus ini. Jadi ada pose bertarungnya, dan juga ini ada pose yang ketika dia keluar dari portalnya. Jadi yang bisa kalian lihat di sini option parts, kita akan mendapatkan option parts si portal emasnya si Absolute Tartarus ini ya. Dan ya, barang ini gua beli dalam kondisi baru, masih segel ya, masih MISB, seharga Rp250 Malaysia atau kurang lebih sekitar 825.000 kalau dirupiahkan ya, di rupiah Indonesia 825.000. Jadi harganya ini masih cukup terjangkau ya. Dan ya, langsung saja kita buka segelnya dan kita keluarkan dari dalam blisternya ya guys. Oke, jadi ya, ini isi di dalamnya kita akan mendapatkan efeknya yang tadi gua sudah sebutkan ya. Jadi kita akan dapat efek portal emasnya. Lalu kemudian ini isi di dalam blisternya seperti ini ya guys. Jadi akan ada figurnya, yaitu si Absolute Tartarusnya. Lalu kemudian kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 setengah optional hand ya, karena optional hand yang satunya ini adalah tangan yang menggenggam nih sepertinya ya. Lalu kemudian kita akan dapat stand untuk memasang efek portal emasnya ya ini. Oke, dan ya, langsung saja kita lihat ke dalam figurnya. Ya, jadi ini penampakan figurnya ya guys. Ini udah gua keluarkan dari blisternya. Ini masih ada plastik segelnya ya di sini. Jadi ini adalah penampakan dari si Absolute Tartarusnya ya. Jadi ya, coba kita buka saja terlebih dahulu untuk segel-segel plastik yang ada di perut dan dadanya ini. Dan ya, cuman ada dua aja. Dan ya, bagaimana menurut kalian guys? Kalau menurut gua sih untuk detail dari si Absolute Tartarusnya ini cukup bagus ya, cukup detail, dan juga untuk warna goldnya seperti yang bisa kalian lihat di sini cukup menarik ya guys. Dan ya, coba kita lihat detailnya lebih dekat sedikit. Yap, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk dadanya ini ada sejenis seperti logo ya. Ini gue kurang tahu logonya ini tulisannya apa, tapi seperti logo berwarna merah ya guys. Dan ya, di sini juga untuk warna goldnya ini enggak yang gold emas banget, tapi
agak sedikit bronze sih kalau menurut gua, mirip seperti warna si Juggler's Juggler ya kalau yang gua lihat di sini. Dan ya untuk bagian matanya ini berwarna agak kebiruan, tapi dia doff ya, tidak clear seperti itu ya guys. Dan ya untuk detail-detail lainnya bisa kalian lihat juga seperti ini. Dan ya ini yang di bagian belakangnya ini yang kayak apa sih, kain gitu. Ini terbuat dari material yang agak lentur. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, bisa dilipat-lipat naik seperti ini ya guys. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya tidak akan menghalangi untuk bagian artikulasinya nanti ya. Jadi ya untuk detailnya sih tidak terlalu buruk ya menurut gua. Seperti yang bisa kalian, bahkan di bagian belakangnya ini juga ya, bagian punggungnya ada detail-detailnya sana cukup bagus ukiran-ukirannya. Lalu kemudian bagian permata di tangannya sini juga bagus ya. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk detail dari si Absolute Tartarusnya. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasinya ya guys. Jadi untuk artikulasinya di sini coba kita tes untuk melihat ke atas. Untuk melihat ke atas dia bisa melihat setinggi ini ya guys. Lalu kemudian menunduk ke bawah. Untuk menunduk ke bawahnya bisa sejauh ini. Lalu kemudian untuk melihat ke kiri, melihat ke kanan. Ini kalau mau berputar 360 derajat juga bisa ya, karena ada artikulasi pada lehernya. Lalu kemudian bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan juga. Oke, dan ya ini cukup seret sih untuk join leher dan juga kepalanya. Lalu bagaimana dengan join tangannya? Yap, ini gua baru gerak sedikit udah copot. Ini coba kita masukkan kembali. Yap, tidak ada. Oh, copot lagi. Ini sepertinya agak mudah copot kalau kita coba angkat agak tinggi ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah copot lagi. Dan ya ini adalah artikulasi untuk bagian bahunya ya, untuk armor di bahunya. Ini sepertinya akan sedikit menghalangi untuk artikulasi di lengannya, dimana kalau mau mengangkat kurang lebih cuma bisa mengangkat sejauh ini ya guys. Karena kalau kita coba angkat lebih tinggi itu rasanya dia akan lepas ya. Dan ya dia hanya bisa mengangkat kurang lebih setinggi ini untuk tangannya. Dan untuk armor di bahunya juga cuma bisa naik setinggi ini, bisa goyang-goyang maju mundur juga seperti ini. Oke. Lalu kemudian bisa ke belakang sejauh ini, ke depannya cuma bisa sejauh ini, nggak bisa naik ya. Dan tidak ada bicep swivel juga di sini. Dan kemudian double join untuk lengannya, menekuknya bisa sedalam ini ya guys. Oke, ini kita buat posenya seperti ini ya, pose membuka portalnya si Absolute Tartarus. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi di bagian dada dan perutnya ya, untuk membusung ke belakang sejauh ini, lalu kemudian membungkuk ke depan sejauh ini. Oke, tidak terlalu jauh. Lalu kemudian bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga ya, untuk dada dan juga perutnya, meskipun yang bagian perutnya ini agak seret. Lalu kemudian lanjut kepada artikulasi kaki. Kaki menendang ke depan juga cuma bisa sejauh ini saja, 90 derajat. Lalu kalau ke belakangnya juga kalau mau dipaksa pasti akan lepas. Ini figur ori tapi kok berasa kayak bootleg ya, suka lepas-lepas. Oke, jadi ke belakang sejauh ini, yap, bisa menekuk juga, tidak ada masalah. Lalu kemudian untuk split, apakah dia bisa split? Ini figurnya sangat seret sih yang gue dapatkan, jadi agak susah. Ya, masih bisa
split ya guys, seperti ini kurang lebih. Oke. Lalu kemudian artikulasi di pangkal paha juga ya, bisa berputar seperti ini ya guys, pangkal pahanya. Oke. Lalu kemudian artikulasi di pergelangan kaki berputar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ya bisa ditekuk juga di bagian ujungnya seperti biasa layaknya umumnya SAF. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk artikulasi dari si Absolute Tartarusnya ini ya guys. Jadi menurut gue sih artikulasinya sedikit terbatas ya guys. Jadi macam lengannya ini nggak bisa mengangkat terlalu tinggi ke atas ya, jadi agak sedikit menghalangi. Lalu kemudian bagian kakinya juga tadi cuma bisa menendang 90 derajat ke depan, dan ke belakangnya juga nggak terlalu. Kalau dipaksakan nanti joinnya akan copot ya guys. Lalu kemudian untuk aksesorisnya yang kita dapatkan di sini, ini adalah optional handnya. Dan kalau kalian coba perhatikan ya guys, untuk optional handnya, ini coba kameranya fokus dulu. Oke, jadi ya bisa kalian lihat di sini untuk bagian optional handnya ini nggak ada bagian permata merahnya ya. Jadi kenapa bisa seperti itu ya guys? Karena bagian permata merahnya itu akan ada di tangan utamanya ini. Ya, jadi ketika kita mengganti optional handnya, kita juga harus mencabut si permata merah dari tangannya itu, lalu kemudian kita pasangkan ke optional hand yang lainnya. Jadi misalnya kita pakai optional hand yang mana ya? Oke, di sini gue akan coba pakai optional hand yang ini, yang tangan terbuka ya, atau open hand. Jadi di sini ketika kita mencabut tangannya untuk mengganti optional handnya, oke, figurnya berdiri dulu. Oke, jadi di sini ya guys, ini untuk optional handnya yang bagian permata merahnya ini. Kelihatan nggak? Susah fokus, terlalu kecil nih. Oke, jadi ini untuk yang bagian permata merahnya ini harus kita cabut terlebih dahulu ya, seperti ini guys. Ini kelihatan nggak? Susah kelihatan nih, susah fokus di kamera karena dia terlalu kecil. Oke, lalu kemudian kita ambil optional handnya yang tadi, lalu kemudian di sini kita pasang permata merahnya ya. Jadi seperti ini guys. Lalu kemudian kita pasang ke join di pergelangan tangannya. Yap, seperti ini. Jadi sudah mengganti join optional hand. Ya, jadi akan sedikit merepotkan ya guys, karena setiap kali kita mau ganti optional hand, kita juga harus ingat untuk memindahkan bagian permata merahnya ini, dan ini akan meningkatkan resiko di mana permata merahnya nanti bisa tercecer dan hilang ya guys. Jadi berhati-hati kalau misalnya nanti kalian ingin mengganti optional handnya, supaya bagian permata merahnya ini tidak tercecer dan hilang ya guys. Dan ya, berikutnya di sini juga ada bagian stand untuk portal emasnya itu ya. Jadi ketika si Absolute Tartarus akan datang atau pergi, jadi ya singkirkan figurnya dulu ya. Kurang lebih seperti ini untuk portalnya, tinggal ditancepin aja. Oke, ditancepin
seperti ini. Oke, kameranya fokus dulu. Yap. Oke, jadi seperti ini guys. Lalu kemudian kita ambil tadi efek portal emasnya ini. Oke. Lalu kemudian efek portal emasnya itu tinggal di slip masuk seperti ini. Ya. Lalu kemudian bisa berdirikan di bagian belakang. Lalu kemudian si Absolute Tartarusnya di depannya seperti ini. Jadi ya, kurang lebih seperti ini ya guys untuk video unboxing dan juga review dari SAF Figuarts Absolute Tartarus. Jadi ya, menurut gua figur ini sebenarnya cukup lumayan ya. Detailnya sih sebenarnya cukup bagus. Hanya saja artikulasinya cukup terbatas, dan juga untuk bagian aksesorisnya menurut gue pribadi ini kenapa sih Bandai agak malas untuk buat tangannya itu full dengan bagian permata merahnya ya. Jadi setiap optional handnya itu harus terpisah untuk bagian permata merahnya itu. Jadi ini cukup merepotkan ya guys, karena harus dipindah-pindahin untuk bagian permata merahnya itu setiap kali kita mencoba untuk mengganti optional handnya ini. Jadi untuk gua pribadi, gua hanya akan memberikan nilai 7/10 untuk figur SAF Figuarts Absolute Tartarus ini, karena detailnya yang bagus, tapi minus di bagian artikulasinya yang agak sedikit terganggu, tetapi masih nggak buruk-buruk amat. Dan yang paling penting sih untuk aksesorisnya yang menarik hanyalah bagian portal emasnya ini saja ya guys. Jadi untuk optional handnya itu biasa saja, bahkan menurut gua kurang ya, karena lagi-lagi di sini harus mencopot bagian permata merahnya tersebut. Dan ya, gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review kali ini. Seperti biasa, kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan ya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa bantu gua dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share ke teman-teman kalian biar mereka ikut keracun. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.